Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun berada, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah sampai hari ini kita masih diberi Allah kesempatan ya untuk bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Harapan kita di dalam beribadah kepada Allah, di dalam berusaha untuk urusan pekerjaan dunia, semuanya kita mendapatkan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana apa kabar kita semuanya? Itu mudah-mudahan ya kita semuanya masih sehat walafiat. Hari ini kita kembali mengobrol berbincang-bincang tentang perkara ilmu ya. Bahwasannya dalam satu ayat Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwasannya Allah akan mengangkat dan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu itu beberapa derajat. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah dapat disamakan antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini pertanyaan Allah yang nanya kepada kita sebagai hambanya. Maka pertanyaannya, samakah kalau dikaitkan dengan yang namanya belajar ya sebagai jalan untuk mendapatkan ilmu itu, samakah orang yang belajar dengan yang tidak belajar? Itu nggak sama. Nah ini kalau diibaratkan yang tahu dengan yang tidak tahu tidak pula sama, ya kan? Ini yang mesti kita cermati di dalam kehidupan kita. Diibaratkan orang yang berilmu dengan yang tidak itu seumpama orang yang hidup dengan orang yang mati. Apakah sama? Enggak sama. Contoh yang paling ringan, orang yang bisa baca dengan orang yang tidak bisa baca. Apakah sama? Tidak sama. Apalagi yang secara faktanya memang tidak bisa disamakan, apapun alasannya. Nah ini satu hal yang nggak bisa dibantah. Saudara pemirsa dimanapun berada. Samakah orang yang tidur dengan yang tidak tidur? Tentu tidak sama. Kalau orang yang tidur, dia tidak sadarkan diri. Apapun yang terjadi, yang menimpa dirinya. Kemudian orang yang terbangun, maka dia sadar. Dia bisa melihat, bisa mendengar. Dan bisa menyaksikan apa yang akan terjadi. Ya. Dan bagaimana ketika terjadi, diawali dan diakhiri. Di dalam kenyataan itu dia saksikan dalam perjalanannya. Saudara pemirsa dimanapun berada, hari ini kita tadinya mau ngobrol-ngobrol sama Mas Ahmad. Tapi nyatanya sampai hari ini Mas Ahmad kita tunggu-tunggu pun belum hadir. Sudah kita berusaha untuk cari, belum ketemu. Nah ini kita posisi berada di aula kita ya, di pondok kita. Seperti biasa kita berada di tepian kolam kita. Saudara permisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa selalulah hendaknya berupaya ya untuk bisa menjadi orang-orang yang cerdas.
menjadi orang-orang yang memiliki ilmu. Sebab janji Allah itu begitu. Hari ini kita sudah saksikan banyak di media ya kan, media televisi, Instagram, TikTok, FB dan sebagainya. Bapak Presiden Prabowo sebagai yang menjadi pemenang dalam Pilpres tahun ini akan melantik beberapa menterinya. Kita bersyukur ya, Pak Prabowo sehat, Pak Gibran juga sehat. Harapannya juga bapak-bapak para menteri yang dipilih nantinya oleh Bapak Prabowo bisa amanah, menjadi orang-orang yang profesional, yang melakukan tugas-tugasnya itu memang untuk kepentingan umat, untuk kepentingan bangsa dan negara, yang amanah. Mudah-mudahan Bapak Prabowo, Bapak Gibran, dan para bapak-bapak menteri yang terpilih supaya melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ingat, segala sesuatu yang Allah berikan di dunia ini akan ada pertanggungjawabannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas kepemimpinan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Kita ucapkan selamat menjadi Presiden Republik Indonesia yang terpilih, dan insya Allah Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Saudara jamaah sekalian, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hal ini menjadi hal yang gak bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Bahwasannya kita disuruh taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada para pemimpin. Nah, untuk menjadi pemimpin itu juga nggak mudah. Bagaimana seseorang akan memimpin? Ya, ketika dia tidak memiliki pengetahuan, ketika dia tidak memiliki ilmu, makanya yang diangkat derajatnya oleh Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Kalau sudah diangkat oleh Allah, maka dia ditinggikan posisinya. Diangkat dia oleh Allah. Menjadi orang-orang yang berguna. Menjadi orang-orang yang mendapatkan kepercayaan. Kalau di rumah, menjadi seorang pemimpin yang bijak. Kalau di masyarakat, menjadi seorang pemimpin yang mampu mengangkat masyarakatnya. Menjadi masyarakat yang sejahtera, melindungi hak-hak masyarakatnya. Kalau dia menjadi seorang presiden, menjadi presiden yang cinta kepada bangsa dan masyarakat bangsanya, negaranya. Selamat sukses kepada Bapak Prabowo dan Bapak Gibran dan bapak-bapak menteri yang terpilih. Bagi yang belum terpilih, Anda belum beruntung. Mudah-mudahan dunia akhirat kita mendapatkan keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita barusan ada melihat penampakan jamaah sekalian, ya. Samakah orang yang belajar dengan yang tidak? Jawabannya di dalam Al-Qur'an tadi, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Qul hal yastawil ladzina, katakanlah adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Samakah orang yang melihat dengan orang yang tidak melihat? Samakah orang yang mendengar dengan yang tidak mendengar? Samakah orang yang merasa dengan yang tidak merasa? Samakah orang yang berpikir dengan tidak berpikir? Maka jawabannya itu ada pada diri kita masing-masing. Ini ada penampakan, kita lihat saudara kita Mas Ahmad, dia sudah hadir di dalam tempat kita ini. Ya, Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Maaf tadi Ya, lagi ada kesibukan ya. Nah, tadi baru beres-beres. Nah, hari ini kita kembali ditemani oleh Mas Ahmad. Kita mau tanya-tanya nih Mas Ahmad. Di dalam Al-Qur'an itu Allah katakan bahwasannya qul hal yastawil ladzina ya'lamun walazina la ya'lamun. Katakanlah, ya, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui?
Sama menurut Mas Ahmad. Tidak sama. Nah, ini perumpamaannya kan bisa saja kan seperti orang yang hidup dengan orang yang mati juga Iya itu. sama. Orang yang bisa baca dengan orang yang tidak bisa baca juga nggak sama. Nah kita duduk sini Mas Ahmad. Nah. Ini kita ditemani Mas Ahmad. Ya, alhamdulillah. Kenyataannya memang tidak sama ya para pemirsa sekalian. Tadi saya ada menyinggung masalah kepemimpinan ya. Kita tidak ada kaitannya dengan membahas perkara politik. Tapi kita memang hidup di dunia ini tak lepas dari namanya politik. Selama politik kita itu digunakan untuk yang hak, maka hasilnya juga hak. Tapi kalau politik itu digunakan untuk yang nggak benar, maka hasilnya juga nggak benar. Gitu Mas Ahmad ya. Betul. Kita ucapkan selamat kepada Bapak Prabowo dan Bapak Gibran dan Bapak para menteri yang terpilih untuk mendampingi Bapak Prabowo. Mudah-mudahan Indonesia makin jaya. Indonesia makin sukses. Indonesia makin maju. Masyarakatnya terangkat dan budayanya, bangsanya terangkat, akhlaknya terangkat kepada akhlak yang mulia dan menjadi bangsa yang disegani di seluruh dunia. Amin ya Allah. Nah ini Mas Ahmad. Jadi perbedaan yang nyata ya. Menjadi sosok pemimpin itu bukan hal yang mudah. Maka kita doakan para pemimpin kita. Kita doakan presiden kita, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Raka, Bapak Gibran, Raka Buming Raka ya akan menjadi wakil presiden yang amanah. Nah, kita senang sebagai warga, sebagai bangsa Indonesia. Insya Allah ke depan Indonesia semakin lebih baik lagi. Amin ya Allah, amin ya Allah. Allah akan angkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat dan tidak sama orang yang tahu dengan yang tidak mengetahui. Apakah sama orang yang berjalan dengan orang yang tidak berjalan? Sama enggak? Tentu tidak. Orang yang berjalan itu banyak diberikan pemandangan oleh Allah. Ya, ada kalanya jalan mendaki, ada kalanya jalan menurun, ada kalanya jalan mendatar. Dan ingat, jangan kau sangka di jalan yang mendatar itu tidak ada batu dan kerikil. Bahkan lubang yang kadangkala bisa melengahkan kita, membuat kita itu terhempas jatuh. Maka ketika Allah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk bisa menjadi yang lebih baik, maka jadilah yang terbaik kita semua. Jadilah orang-orang yang betul-betul menjadi orang-orang yang menang. Jangan menjadi orang-orang yang kalah. Menang akidahnya, menang akhlaknya, menang perbuatannya di dalam perkara yang baik. Nah inilah mungkin yang bisa kita sampaikan. Mas Ahmad ini adalah salah seorang sahabat kita, saudara kita, keluarga kita yang masih berjuang sampai hari ini di wadah belajar agama di pondok pesantren kita. Mudah-mudahan kita doakan Mas Ahmad, kita doakan saudara-saudara kita dimanapun berada, semuanya diberi sama Allah itu jalan-jalan keberkahan dan kemudahan, selamat di dunia, selamat di akhirat. Ini kenyataan yang mesti kita banyak pahami. Ya, menjadi orang yang kuat, jangan sombong. Menjadi orang yang diberi amanah sama Allah, jangan lupa diri. Sebab bahaya. Kata Rasul, ayatul munafiqi salasun. Idza hadasa kazzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza autumina khana. Janganlah kita terdapat 3 hal ini menjadi satu ciri di dalam diri kita. Tanda orang munafik itu ada 3 kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dia berkata-kata dia dusta. Apabila dia berjanji dia ingkari janjinya. Apabila dia diberi amanah dia berkhianat. Kita doakan kita semua terhindar dari ketiga hal perkara yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sukses, hidup selalu menjadi yang terbaik dan tetap semangat. Demikian Mas Ahmad. Mungkin ada lagi kata-kata yang ingin disampaikan kepada para pemirsa dan saudara-saudara kita yang menyaksikan tayangan kita ini. Silakan. Jadilah manusia yang maju Manusia yang maju, alhamdulillah. dan janganlah
mundur ke belakang. Ya, alhamdulillah. Maju, jangan mundur. Kalau maju ada halangan terlihat. Kalau mundur bisa jatuh. Karena kita nggak tahu apa yang ada di belakang. Bisa lubang, bisa batu. Bisa hal-hal yang menghalangi langkah kita. Maka jadilah orang-orang yang maju. Sebagaimana secara jahilnya Allah beri kita kedua kaki itu ngadapnya ke depan. Itu artinya berjalanlah maju, jangan berjalan mundur. Kalau maju insya Allah kita akan aman. Tapi kalau mundur kita akan binasa. Akan susah, akan sulit. Cocok? Demikian, sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, permisa, Jangan lupa di subscribe, like and comment. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.